Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, khassana bi khairi kitabin unzila wa akramana bi khairi nabiyyin ursila wa atamma lana ni'mata bi a'dami dinin syuri'a wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa ahyina Allahumma ala sunnatihi wa amitna ala millatihi wa ahsyurna fi zumratihi ma'al ladzina an'amta alaihim minan nabiyyina was siddiqina wasyuhada was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah Masjid Baitus Sakinah yang dirahmati Allah, khususnya kepada para sepuh, bini sepuh Dewan Kemakmuran Masjid, ya, ketua dan jajarannya serta pengurus lingkungan RW dan semua saja jamaah yang kami hormati. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu, jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmatnya insyaallah akan menyempurnakan amal-amal soleh kita. Hari ini Allah berikan kenikmatan, kesehatan, kesempatan, dan yang paling agung adalah hidayah sehingga kita bisa hadir di majelis ini. Majelis yang insya Allah penuh dengan keberkahan, majelis kajian, dan insya Allah juga ini menjadi penyempurna daripada amal soleh kita dan akan menjadi menambah beratnya timbangan amal kita kelak di yaumil hisab. Walhamdulillah ala kulli hal. Kita pun harus selalu memuji Allah Subhanahu wa taala atas keadaan apapun yang ada pada diri kita. Barangkali kita sedang tidak enak badan atau saudara-saudara kita sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kesabaran. Karena dengan kesabaran itulah insya Allah juga akan menjadikan pahala baginya dan pemberat pahala kelak di yaumil hisab. Dan itulah sungguhnya orang mukmin, orang muslim itu keadaannya selalu baik. Baik ketika mendapatkan kenikmatan maupun ketika mendapatkan kesusahan tetap baik.
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan orang mukmin itu. Walaysa dzalika illa li mu'minin, dan itu tidak mungkin terjadi kecuali hanya kepada orang mukmin, orang yang beriman. Semua urusan orang beriman itu baik. Kata Nabi, idza asabathu sarra syakara wa kana khairlah. Kalau dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, dan nikmat kesenangan itu ia gunakan untuk menyempurnakan ibadah dan amal soleh, dan itu adalah baik. Wa idza asabathu darra sabara. Kalau ditimpa kesusahan, ya apapun, musibah, sakit dan sebagainya, ya sabara, dia tetap sabar, sehingga dia selalu berusaha untuk ridho atas segala qadha dan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga menjadi pahala pemberat timbangan kebaikannya kelak di hari perhitungan, insya Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sore hari ini. Bukan saja Allah memberikan kesehatan dan kesempatan, tetapi adalah memberikan hidayah. Dan hidayah itulah kenikmatan yang paling agung. Kalau bukan karena hidayah Allah, tentu kita merasa berat untuk hadir di majelis semacam ini. Dan ini adalah majelis yang luar biasa. Majelis yang memudahkan kita untuk menempuh jalan surga Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita telinga kita sudah sangat familiar mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam insyaallah yang menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan dalam rangka niat untuk talabul ilmi, mencari ilmu, memperdalam ilmu, maka sungguh Allah akan memudahkan baginya dengan cara itu, yaitu jalan untuk menuju surga. Lebih bergembira lagi dan bersemangat lagi ketika kita mendengar sabda Nabi SAW yang menyatakan apa? Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumahnya, panjenengan keluar dari rumahnya semuanya ini tadi, karena ini adalah rumah Allah, Baitullah, rumah panjenengan di sekitar ini. Barang siapa yang keluar dari rumahnya, niat ya untuk mencari ilmu, fahuwa fisabilillah, maka sungguh perjalanannya itu dan duduknya kita di sini ini di jalan Allah, sampai kita kemudian pulang kembali ke rumah. Oleh karena itu ketika kita berlelah-lelah duduk di sini gitu ya, atau bahkan bisa jadi kalau Allah mencintai kita dan kemudian Allah memanggil kita, memanggil kemudian mati, tidak sampun siap nek bab mati ini kita ikut daweti. Maka insya Allah mati fi sabilillah, masih dalam husnul khatimah, jelas itu adalah husnul khatimah. Itulah maka semestinya kita semakin semangat jika ada Dewan Kemakmuran mengadakan kajian-kajian di masjid yang semacam itu. Dan lebih dari itu, ya, orang yang menuntut ilmu, kata Nabi itu, la yastaghfiru man fis samai wa man fil ardi wal khitan fi jawfil ma. Kita yang ada hadir di majelis ini, di majelis ilmu itu, semua penduduk langit dan penduduk bumi, bahkan ikan yang ada di lautan itu memohonkan ampun kepada kita semuanya. Sehingga dengan demikian kita punya harapan, setelah selesainya majelis ini kita tutup dengan kafaratul majlis, kita sudah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, jamaah ini Masjid Baitus Sakinah, warga perumahan Gria Sakinah. Mudah-mudahan yang sakinah bukan grianya saja. Nah, gria ini tetap
wanteng, tenang begitu. Mudah-mudahan warganya lah begitu. Sakinah begitu ya. Tentram, tenang, hidupnya guyup, rukun, selalu berbahagia. Saya kira itu harapan itu jadi pengembang untuk ini yang menamakan pengembangnya atau warganya? Pengembangnya itu harapannya begitu. Atau paling-paling tertarik gitu. Wah nek nang kono mesti iso sakinah gitu. Tapi mudah-mudahan begitulah. Jadi warganya adalah semuanya adalah sakinah. Nah, saya malah disuruh kajian ini dengan judul dari apa? Bermula dari masjid menuju lingkungan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tambah mawaddah, warahmah gimana? Sakinah nggak cukup tapi dengan mawaddah. Tapi mawaddah itu saya harapkan mawaddahnya itu hanya suami istri saja. Karena mawaddah itu artinya adalah cinta kasih yang menggebu antara suami dan istri. Mudah-mudahan begitu, bukan antar warga. Jadi antar suami istri penuh dengan mawaddah, saling mencintai. Tapi kalau masyarakatnya adalah rahmah, saling menyayangi, saling mengayomi. Mudah-mudahan demikian. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, gitu, masjid itu memang kalau dari bahasa Arab itu dari kata sajada yasjudu. Itu namanya sujud. Dan masjid itu namanya isim makan. Isim makan itu nama tempat. Jadi masjid itu namanya tempat untuk sujud. Ya, masjid itu memang aslinya adalah tempat untuk sujud. Ya. Itu fungsi daripada yang utama adalah tempat untuk sujud. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, ya, terkait dengan itu maka mestinya sholat kita mulai diperbaiki, yaitu dari masjid ini. Ya. Insya Allah kalau sholatnya itu baik kan begitu, insya Allah semuanya akan baik-baik saja begitu. Bahkan jaminan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu, kelak nanti di yaumil hisab itu, ya. Yang pertama kali akan dihitung, dihisab, dipertimbangkan amalnya itu apa? Salatnya. Ya. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati, kata Nabi. Ya. Yang pertama kali diperhitungkan amal seorang hamba di hari kiamat itu as-shalah, yaitu salatnya. Ya. Fa in saluhat sairu amalihi wa in fasadat sairu amalihi. Dikatakan kalau itu sholatnya baik, benar, tegak, insya Allah semua amal-amalnya itu baik begitu. Tetapi kalau sholatnya rusak, ya, tidak baik, tidak tegak, gelaper, atau sholatnya belum benar, kan gitu, maka juga akan dianggap yang lainnya itu juga tidak baik. Jadi Allah, malaikat akan melihat, oh sholatnya apik, oh mesti liane apik. Karena jaminannya adalah sholat yang benar dan tegak itu pasti akan bisa mencegah dari perbuatan yang keji dan yang mungkar. Innas sholata, firman Allah, sesungguhnya sholat itu tanha anil fahsyai wal mungkar, bisa mengendalikan, mencegah seseorang dari perbuatan yang keji dan yang mungkar. Itulah Bapak-bapak dan sekalian, marilah masjid ini dijadikan sebagai tempat, ya, fokus agar memperbaiki segala sesuatu. Masjid itu juga disebut dengan Baitullah, rumah Allah. Bahkan Nabi menyatakan, ahabbul biladi ilallah masajidah. Jadi tempat yang paling dicintai oleh Allah itulah masjid. Ya. Wa aghdabul bilad, dan tempat wilayah yang paling tidak disukai oleh Allah itu aswaquh, yaitu pasarnya. Lebih seneng nang masjid napa seneng teng pasar, teng mall gitu. Pasar gitu. Jadi tempat yang paling dicintai oleh Allah itu adalah masjid. Mestinya kita lebih banyak senang ke masjid. Dan tempat yang tidak disukai itu adalah paling tidak disukai adalah pasar. Karena memang tempat masjid itu tempat untuk mensucikan kita. Bukan hanya mensucikan badan kita dan menjaga
fisik masjid, fisik kita dari najasah, tetapi juga mensucikan hati kita sekalian melalui ibadah, melalui ketaatan yang berpusat daripada masjid itu. Sebenarnya kalau di pasar itu memang tempat di mana banyak transaksi yang kadang-kadang kadang-kadang ono sing ngapusi, tempat-tempat untuk saling kadang kalau berjanji, kadang-kadang menyelisihi. Tapi tidak semuanya. Tetapi kalau masjid itu sebagai baitullah, bahkan dikatakan gitu, masjid itu milik Allah. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu hakikatnya adalah milik Allah. Jadi kalau orang membangun masjid itu seakan-akan membangun baitullah, rumahnya Allah. Tetapi secara majazi, bukan secara hakiki, Gusti Allah nang kini gitu enggak, tapi secara majazi kiasan. Oleh karena itu, man bana masjidan lillahi banallahu lahu baitan fil jannah. Maka barang siapa yang membangun sebuah masjid karena Allah, Allah akan siapkan apa? Rumahnya kelak di surga. Jadi sungguh ini adalah rumah Allah yang perlu dijaga dan perlu dimakmurkan. Di antara yang memakmurkannya itu adalah di mana warganya itu adalah hatinya itu mu'allakun bil masjid. Selalu terkemantil-mantil, hatinya itu terpaut dengan masjid. Ya. Dan ketahuilah sabda Nabi SAW, di antara 7 golongan yang kelak akan mendapatkan naungan di sisi Allah tatkala tidak ada naungannya, salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, yaitu seseorang yang hatinya itu terpaut senang dengan masjid. Kesenangan dengan masjid itu setiap ada acara di masjid dia menghadiri, ya, jamaah dihadiri, kajian dihadiri. Maka mereka termasuk orang-orang yang kelak akan mendapatkan naungan. Ketika tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan warga daripada Gria Sakinah ini termasuk adalah orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Ada berapa warganya ini? Konon ada 30 rumah, tapi tidak lengkap katanya laki-lakinya banyak gitu. Tapi perempuannya yang lebih banyak begitu. Nah, termasuk ya para wanita yang memakmurkan masjid ini. Insya Allah dengan kemakmuran masjid dan memperbaiki ketaatan kita melalui masjid, melalui sholat, maka warganya akan insya Allah sakinah warohmah, mawadahnya tak tinggal ke suami dan istri. Jadi akan tentram, penuh saling kasih sayang di antara warga itu sendiri. Nah, Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah. Nah, hal yang sangat penting adalah saya ingin kajian tentang kaitannya dengan sholat. Ya. Dalam sholat itu, yaitu ada satu surat Al-Quran yang wajib kita baca, dan kalau tidak dibaca maka sholat itu tidak sah, yaitu surat apa? Surat apa yang kita baca saat sholat? Surat Al-Fatihah. Ya. Dan surat Al-Fatihah itu insya Allah setiap muslim yang taat melaksanakan sholat mesti membacanya, dan paling sedikit membacanya itu adalah 17 kali. Nek perempuan, nek dong pas ora alangan kan gitu. Mesti ya kalau pasti adalah membaca minimal 17 kali. Dan tentu lebih daripada itu. Itulah maka surat Al-Fatihah itu adalah termasuk surat yang afdhalus suwar, surat yang paling agung sekali, ya. Surat yang paling agung. Dan ini termasuk surat yang diulang-ulang. Maka disebut dengan As-Sab'ul Mathani. Al-Fatihah itu termasuk 7 ayat yang diulang-ulang. Karena insya Allah setiap individu minimal 17 kali membacanya. Belum yang lain-lain. Nek ndonga sok-sok mesti diawali
awali dengan Fatihah. Wis berapa saja. Ini selalu dibaca. Setiap saat di muka bumi ini selalu dibaca. Sekarang ini kira-kira ada yang baca Fatihah enggak? Ya mesti ono sing salat. Terkaitan dengan letak geografis di muka bumi kan terus berputar, mesti ada yang sholat. Sekarang ini ada yang sholat subuh, ada yang sholat duhur, ada yang sholat asar, terus begitu. Jadi selalu, maka Allah mengatakan itulah as-sab'ul mathani. Al-Fatihah itulah 7 ayat yang diulang-ulang. Walaqad atainaka sab'am minal mathani wal Qur'anal azim. Demikian Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, dan sungguh kami telah menyampaikan kepada Muhammad apa? Sab'an minal masani, 7 ayat yang diulang-ulang, wal Qur'anal azim, dan Quran yang agung. Begitu agungnya surat Al-Fatihah ini, maka para ahli ilmu mengatakan bahwa Al-Fatihah itu disebut dengan ummul kitab, induknya kitab. Babonnya, ibunya Al-Qur'an, induknya Al-Qur'an. Artinya isi Al-Qur'an yang sekian ribu ayat itu dan sekian 114 surat dan 30 juz itu, intinya itu ada pada surat Al-Fatihah. Ada pada surat Al-Fatihah. Dan keagungan surat Al-Fatihah itu adalah termasuk bahwa surat ini menjadi kewajiban atau rukun yang harus kita baca setiap kali kita sholat. Sehingga Nabi SAW mengatakan, la sholata liman lam yakra bifatihatil kitab. Tidak sah sholat seorang itu yang tidak membaca Fatihah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, terkait dengan sholat dan Al-Fatihah itulah maka yang ingin saya sampaikan, yaitu bagaimana bacaan Al-Fatihah yang selalu kita baca itu bisa menjadi kebiasaan harian kita. Ada 7 ayat. Maka dalam Al-Fatihah itu, bagaimana agar Al-Fatihah itu 7 ayat itu juga menjadi 7 kebiasaan harian kita. Kalau kita bisa menjadikan Al-Fatihah itu menjadi kebiasaan harian kita, insya Allah warganya juga akan menjadi warga tadi yang sakinah, mawaddah, warahmah. Apa 7 ayat itu? Ya, memang para ulama berselisih pendapat, ya, tentang 7 ayat Al-Fatihah itu. Ada yang mengatakan bahwa surat Al-Fatihah 7 ayat itu adalah termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hitung Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini 7. Tetapi sebagian ada yang menghitung 7 ayat itu adalah basmalah, tidak termasuk Fatihah, gitu. Ini perbedaan pendapat di antara ulama. Perbedaannya pendapat orang ulama itu baik tinimbang kesepakatannya orang-orang bodoh, gitu loh. Jadi kalau para ahli ilmu itu berselisih itu tetap baik saja, karena itu menjadi pilihan bagi kita, kan gitu. Ya. Jadi disebutkan yang mengatakan bahwa basmalah tidak termasuk dalam Fatihah, termasuk Imam Abu Hanifah. Dia berpendapat bahwa basmalah itu adalah satu ayat firman Allah yang menjadi pembuka setiap surat. Gitu. Maka kita tahu kan setiap surat pasti dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat At-Taubah atau Baro'ah, kan gitu semuanya. Termasuk Al-Fatihah dibuka dengan, sehingga dikatakan itu pembukanya adalah Bismillah, sehingga tidak masuk dalam kategori Fatihah. Tetapi di mushaf yang tersebar begitu, yang di tempat kita itu adalah basmalah termasuk Al-Fatihah. Coba kalau dilihat, berarti Bismillahirrahmanirrahim itu sudah tulis ayat 1, Alhamdulillahirrahmanirrahim ayat 2. Tapi kalau surat Al-Baqarah tidak ada kurungannya, nggak ada ayatnya. Alif Lam Mim ayat pertama, Alif Lam Ra ayat pertama, Shad ayat pertama, Yasin ayat pertama. Tetapi kalau Fatihah termasuk itu.
Tetapi pendapat yang mengatakan bahwa basmalah itu tidak termasuk Fatihah berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, "Innallaha tabaraka wa ta'ala yaqul," kata Nabi. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Qasamtus salat ya baini wa baina abdi nisfain." Kata Nabi, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, "Aku bagi itu salat itu antara diriku dan hambaku menjadi dua bagian." Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, kalau seorang hamba itu mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, nah, ini yang menjadikan dalil. Ya. Nabi mengatakan aku bagi salat. Maksud salat di sini adalah Al-Fatihah, karena Fatihah itu inti daripada salat. Sebagaimana ketika Nabi mengatakan Al-Hajju Arafah, karena Arafah itu inti daripada haji. Nah, Nabi mengatakan Fatihah itu inti daripada salat, sehingga Allah tabaraka mengatakan aku bagi salat. Maksudnya apa? Al-Fatihah antara diriku dan hambaku menjadi dua bagian. Fa idza qala al-'abdu, kalau seorang hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, kan diawali alhamdulillah, tidak bismillah. Ini yang berpendapat bahwa surat Al-Fatihah itu diawali alhamdulillah, sedang basmalah adalah pembukanya. Baik, saya teruskan hadisnya saja. Apabila seorang hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah, Tuhan yang mengatur alam semesta, qala Allahu, maka Allah akan merespon ketika membaca itu, hamidani abdi, hambaku sedang memuji-mujiku. Wa idza qala ar-rahman ar-rahim, kalau hamba itu mengatakan yang maha pengasih lagi maha penyayang, faqala Allah, maka Allah akan mengatakan, merespon dengan menyatakan, ya, athna alayya abdi, hambaku sedang menyanjung-nyanjungku. Wa idza qala maliki yaumiddin, kalau seorang hamba tadi mengatakan yang menguasai hari pembalasan, faqala Allah taala, maka Allah kemudian merespon dan mengatakan apa? Majjadani abdi, hambaku sedang memuliakanku. Ya. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kalau seorang hamba itu menyatakan ketika sholat membaca Fatihah dan mengatakan hanya kepadamulah kami menyembah, kami mengabdi, dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan, faqala ta'ala, maka Allah akan merespon, hadza baini wa baina abdi wali abdi ma sa'ala, ini adalah antara diriku dan antara hambaku, dan bagi hambaku pasti aku akan berikan. Wa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ketika seorang hamba ketika salat membaca Fatihah dan mengatakan, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan kenikmatan, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Faqala ta'ala, maka Allah merespon dengan mengatakan apa? Hadza li abdi, ini semuanya untuk hambaku, wali abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku apa yang mereka minta, apa yang dia minta. Bapak-Ibu sekalian, oleh karena itu para ahli ilmu, para ulama menganjurkan ketika kita membaca Fatihah itu sebaiknya adalah faslan, apa? Terpisah ayat per ayat. Sekalipun mungkin di antara kita ada yang bisa membaca surat Al-Fatihah dalam satu tarikan nafas, ya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin sampai waladhdallin. Tapi sebaiknya adalah ayat per ayat. Karena ketika ada ayat itu ada dialog antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, Allah itu merespon bacaan kita. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, begitu pentingnya surat Al-Fatihah inilah, maka kemudian kita baca setiap hari, dan semestinya kita bisa memahami dan menghayatinya dan menjadikan 7 ayat Al-Fatihah itu menjadi kebiasaan harian kita. Yang pertama, kita sepakat basmalah termasuk Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadikanlah Bismillah itu menjadi kebiasaan kita setiap kita mengawali pekerjaan apapun yang baik, minimal yang mubah. Yang mubah itu adalah ya boleh dilakukan. Hendaknya diawali dengan Bismillah. Mau makan, Bismillahirrahmanirrahim. Kan mubah. Mau duduk, Bismillahirrahmanirrahim. Mau berdiri, Bismillah. Untuk melakukan apapun kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW menyatakan dalam satu hadis, kullu amrin dzibalin lam yubda bi bismillahi, setiap pekerjaan yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar, maka dia akan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena ketika kita memulai pekerjaan yang baik, termasuk adalah pekerjaan-pekerjaan yang mubah. Ketika kita mengawalinya dengan Bismillah, maka di dalam kata Bismillah yang kita ucapkan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, itu terkandung ya makna dan keyakinan di dalam hati kita, dan niat kita melakukan itu, aku lakukan amal ini hanya karena Allah, pertama. Yang kedua, aku lakukan amal ini dan amal ini adalah amal yang diridhoi oleh Allah. Yang ketiga, ada perasaan, keyakinan dalam hati kita, dan aku lakukan pekerjaan atau amal ini dan tidak mungkin terlaksana kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena la haula wala quwwata illa billah. Karena kita tidak punya daya. Tidak ada kekuatan kecuali adalah daya dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena ketika kita melakukan pekerjaan, mungkin ibu-ibu sedang masak kan, Bismillahirrahmanirrahim ya. Kan gitu kan? Yang kita lakukan ya ikhlas saja lillah gitu ya. Dan ini diridhoi. Karena ini adalah memasakkan untuk keluarga yang terbaik. Dan aku tidak akan bisa melakukan ini kecuali karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kualitas amal itu menjadi semakin bagus dan penuh berkah. Bahkan dicatat menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gitulah ya. Jadi pahala yang sangat besar apapun yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tentu bismillahnya tidak karena refleks gitu. Kalau refleks itu kadang-kadang orang melaksanakan pekerjaan yang buruk saja bismillah. Muko-muko ora konangan. Wah, ini lain lagi ini berarti bukan zikir. Kalau ini bukan zikir, ini hanya kebiasaan saja mengatakan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, itulah. Jadi, marilah kita biasakan, ini menjadikan biasa apa? Kata bismillah itu mengawali segala pekerjaan yang baik. Minimal yang mubah. Ya, mubah itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka itu menjadi ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab pekerjaan baik apapun kalau kita tidak niati lillah, maka tidak punya nilai ibadah. Sebaliknya pekerjaan-pekerjaan mubah yang ringan, tetapi kalau kita niati karena Allah, maka punya nilai ibadah. Jadikanlah maka basmalah itu adalah menjadi kebiasaan harian kita. Kemudian yang kedua adalah, saya singkat sampaikan apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan yang mengatur seluruh alam ini. Ya. Kata hamdalah itu bagi kita adalah, kata alhamdulillah itu adalah sebagai wujud pernyataan kita karena kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah. Maka jadikanlah hamdalah itu adalah perkataan-perkataan setiap saat kita selalu bersyukur keadaan apapun.
Kalau gitu tidak pernah ada keluhan. Tidak pernah ada keluhan. Karena setiap apa yang terjadi pada kita itu selalu alhamdulillah. Alhamdulillah. Kata alhamdulillah ini akan melegakan dada. Dia akan mengatakan, semakin banyak mengatakan alhamdulillah, 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 akan semakin lebar dada kita, semakin tidak sempit lagi menghadapi berbagai macam. Karena selalu ada rasa syukur di antara kita itu. Kalau mendapatkan kebaikan, kita selalu mengatakan jelas, itu biasanya alhamdulillah. Tetapi kepada sesuatu pun yang kadang-kadang tidak menyenangkan, hendaknya kita berusaha untuk selalu bersyukur. Tetap saja, kayak sakit, alhamdulillah, sakitku masih tok koyo ngene, tinimbang kai. Jadi selalu ada rasa syukur. Oleh karena itu Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kita bagaimana supaya kita pandai bersyukur kepada Allah itu dengan cara supaya kita selalu melihat keadaan itu kepada keadaan orang yang di bawah kita. Maksudnya nasib-nasib dunianya itu adalah di bawah kita, pasti kita akan selalu bersyukur. Ketika sakit, kelingan wong sing nang rumah sakit, alhamdulillah, kan gitu. Daripada sakit, Allah masih memberikan kasih sayang kepada kita, hanya gitu. Bahkan kalau belum mati pun, alhamdulillah isih diparingi urip bisa digunakan untuk bertobat. Begitulah maka seorang mukmin selalu mengatakan alhamdulillah. Maka kita mengatakan alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita selalu mengatakan segala puji bagi Allah karena dengan nikmatnya akan menyempurnakan semua amal soleh kita. Walhamdulillahi ala kulli hal. Dan kita selalu muji Allah keadaan apapun yang ada pada diri kita, termasuk yang susah kan gitu. Tetap alhamdulillah penuh dengan kesabaran. Maka jadikanlah hamdalah alhamdulillah itu adalah kebiasaan harian kita ucapkan dalam keadaan apapun. Selalu alhamdulillahi rabbil alamin. Lega. Mulai pekerjaan bismillah, selesai juga alhamdulillah. Ketika kita mengatakan alhamdulillah itu ada perasaan bahagia, ada perasaan lega. Karena hakikat sumber kebahagiaan itu bukan pada banyaknya nikmat, tetapi bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka kehatinya orang yang pandai bersyukur itu adalah orang yang paling kaya. Ya, apa-apa selalu mendapat alhamdulillah, alhamdulillah, tidak pernah merasa kekurangan. Maka Nabi menyatakan, "Ungduru ila man huwa asfala minkum wala tangduru ila man huwa fauqakum." Sukalah kalian itu melihat kepada orang-orang saudara-saudara kita yang keadaannya di bawah kita. Kita bisa makan, banyak orang yang tidak bisa makan. Selalu bersyukur. Ya. Wala tangduru ila man huwa fauqakum. Jangan suka melihat kepada orang yang keadaannya di atas kita. Kan gitu, enggak pernah pandai bersyukur. Kalau melihat orang bisa melakukan sesuatu kono-mono, hanya kan orang Depok, enggak kapan bersyukurnya begitu. Ya. Selalu melihat keadaan orang yang ada di atas. Fahuwa ajdaru alla tajdaru ni'matallahi ilaikum. Cara inilah kata Nabi supaya kita itu tidak gampang meremehkan nikmat Allah. Karena betapa banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita itu yang kita tidak disyukuri. Bahkan ketika yang banyak yang nikmat Allah yang diberikan kepada kita itu yang kita tidak minta, tapi Allah berikan. Ya kan? Bahkan ada kenikmatan yang luar biasa yang otomatis. Untuk nafas itu tidak perlu niat panjenengan, aku tak nafas sih. Ternyata sudah otomatis Allah berikan kenikmatan nafas dengan otomatis. Jajal kalau Allah stop nafasnya, sesak, baru kemudian alah nafas begitu. Betapa banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita semuanya. Oleh karena itu kata kunci tadi alhamdulillah harus dijadikan kebiasaan sebagai wujud syukur kita kepada Allah. Apalagi ya, Nabi mengatakan demikian. Afdalul dzikri la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah, kata Nabi.
Seutama-utama zikir itu adalah mengatakan la ilaha illallah, dan seutama-utama doa itu adalah mengatakan alhamdulillah. Jadi hakikatnya ketika kita bersyukur itu adalah kita sedang berdoa kepada Allah. Bukankah kita saling mendengar kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur pasti aku akan tambah nikmatku. Tetapi kalau kamu kufur, enggak mengakui nikmatku, maka ingatlah azabku sangat pedih. Begitu juga kalau kita berterima kasih kepada orang yang memberi, senang sekali kan gitu. Makasih aku diberi, dan apa yang engkau berikan itu saya berikan kepada orang lain dan dia senang kan gitu kan. Ya, kalau disyukuri. Maka ketika begitu orang yang disyukuri diterima kasih, alhamdulillah sesok tak kei meneh. Ya, sesok nek ana tak kei meneh. Begitulah. Maka Allah juga begitu senang sekali ketika kita membaca hamdalah, bersyukur atas nikmatnya, Allah akan tambah nikmat itu. Jadi kagetnya kata alhamdulillah itulah doa secara otomatis kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling utama. Maka banyaklah mengatakan alhamdulillah. Kemudian yang berikutnya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Siapa yang Maha Pemurah lagi Penyayang? Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pemurah dan penyayang. Allah itu memberikan kasih sayangnya kepada seluruh makhluknya, semuanya. Manusia, baik yang ingkar pun mendapatkan rahmat Allah, diberikan rezeki. Orang kafir pun juga diberikan rezeki. Ya. Tetapi tidak berikan rahim kepada mereka. Rahimnya itu akan diberikan kepada orang-orang yang beriman, diberikan petunjuk. Yang akan merasakan kenikmatan itu hanya bukan kenikmatan material, tetapilah kenikmatan hidayah dan kenikmatan ibadah, kenikmatan beramal soleh. Itulah kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Oleh karena itu dalam kata Ar-Rahman Ar-Rahim terkandung makna supaya kita itu husnudzon kepada Allah, selalu berbaik sangka kepada Allah, gitu, bahwa Allah itu adalah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bahkan kadang-kadang penting untuk berhusnudzon kepada Allah ketika kita diberikan musibah. Ini kan berat tuh. Itu juga barangkali bentuk daripada kasih sayang Allah kepada kita, karena Allah akan memberikan ganti yang lebih besar atau hikmah di balik itu yang lebih besar. Ya. Oleh karena itu kita selalu husnudzon kepada Allah. Dan Allah sudah berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Apa firman Allah mengatakan? Ya, asa an takrahu syai'an. Boleh jadi kamu membenci suatu perkara, enggak senang baru. Ya. Fahuwa khairul lakum, padahal itu baik bagimu. Ya. Kadang-kadang kita membenci kepada sesuatu yang terjadi pada diri, padahal kata Allah itu baik bagimu. Sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kita mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi kamu. Bisa jadi begitu. Oleh karena itu ketika kita merasa susah, senang, selalu husnudzon kepada Allah. Bisa jadi Allah akan mengganti dengan yang lebih baik, yang lebih besar. Mungkin kehilangan sesuatu, insya Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Dan sebaliknya harus bermuhasabah. Ketika Allah berikan rezeki kepada kita itu dan kesenangan, jangan buru-buru, harus juga muhasabah. Jangan-jangan ini istidraj, dilulu. Ya. Sebab kadang-kadang orang diberikan kesusahan itu justru dia semakin takorup kepada Allah. Ketika susah, seneng nang masjid, sholatnya gandem. Begitu mendapatkan kenikmatan, duit, kan gitu ya, punya motor, dolan terus, kan gitu, sehingga lalai sholat. Itu kadang-kadang kenikmatan yang Allah itu kadang-kadang tidak baik bagi dirinya kalau kita tidak bermuhasabah. Oleh karena itu selalu husnudzon kepada Allah.
Utamanya husnudzon itu ketika kita mendapatkan sesuatu perkara yang tidak menyenangkan kita, sabar dan selalu husnudzon, insya Allah Allah akan menggantikan yang lebih baik. Maka kalau kita mendapatkan musibah itu kan salah satu doanya, Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairam minha. Ya Allah, berikan pahala atas musibah yang mengenai diriku itu dan gantilah dengan yang lebih baik. Begitulah. Sering kan kita mungkin mendengar cerita tentang seseorang yang mendapatkan kekecewaan yang luar biasa, tetapi di balik kekecewaan itu ada kesenangan yang melebihi, gitu ya. Itu sudah sering terjadi. Ada seorang pebisnis yang sudah janjian transaksi di satu tempat, kemudian harus naik pesawat, tetapi ketika ke bandara taksinya macet atau bocor sehingga dia telat ke bandara. Kemudian pesawat terbang sudah lepas landas. Tentu kecewa sekali dia, sangat kecewa. Waduh, nyalahkan semuanya, nyalahkan sopir taksinya, nyalahkan dirinya, nyalahkan istrinya sing ora cepet-cepet nyiapkan dan semuanya. Tapi begitu beberapa menit kemudian dia mendengar berita bahwa pesawat yang baru saja lepas landas itu meledak, kan gitu, menabrak gunung. Ketika mendengar itu apa yang terjadi? Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah. Terlambat, kata terlambat kalau alhamdulillah. Itulah begitu. Dan kisah-kisah semacam itu banyak, ya. Kadang-kadang Allah itu mendatangkan kepada kita itu adalah orang-orang yang tidak menyenangkan, hanya karena ingin menyelamatkan kita. Satu contoh. Ada seorang nenek-nenek sedang duduk di bawah pohon begitu. Ketika dia mau pergi, tiba-tiba tongkatnya jatuh gelundung adoh, sehingga dia kesulitan untuk mengambil. Datanglah seorang pemuda, "Hena, ambilkan tongkat itu." Karena ini bocakin nakal, ngaweke mbah-mbah ke, "Nggih Mbah." Nggih kepandhe untuk nggih Mbah, tapi tidak diambilkan. Sambil pergi, "Nak, ambilkan tongkat itu." "Nggih Mbah." Tekan adoh, "Nggih Mah," untuk ngeci. Akhirnya mbah itu sendiri dengan berangkang kan gitu mengambil tongkat itu sendiri. Ketika dia mengambil tongkat itu, tiba-tiba pohon itu dahannya patah, kan gitu. Andai kata saja kan begitu, andai kata saja dia tidak orang itu barangkali mengambilkan tongkatnya dan mbahnya tetap nyaman di situ, bisa jadi adalah kena. Begitulah kisah-kisah yang banyak yang ditemui. Kadang-kadang di balik musibah, di balik perkara-perkara yang kita tidak senangi itu ada hikmah, ada kasih sayang Allah, ada rahman dan rahim Allah di balik kita bagi orang-orang yang beriman. Itulah maka selalu husnudzan. Kalau dalam bahasa kita adalah selalu berpikir positif lah gitu. Positif thinking dan positif feeling. Ya, berpikir positif dan merasakan sesuatu yang positif, dan itu yang akan terjadi pada diri kita, begitu. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah Maliki Yaumiddin. Agak saya singkat ini karena jam berapa maghribnya, Mas? Iya, ini sudah setengah sudah mau gitu ya. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Bapak Ibu sekalian, ya, setiap perbuatan manusia itu pasti ada balasannya. Di dunia ini juga, yang baik pasti mendapatkan kebaikan, yang buruk pasti akan mendapatkan keburukan, pasti itu. Itu menjadi sunatullah. Panjenengan senyum kira-kira ya dibales senyum. Ning kadang-kadang ya ora mesti nang donya gitu. Tapi insya Allah kita baik pasti akan mendapatkan kebaikan. Kita pernah memberi, mungkin besok akan mendapatkan beri. Minimal kadang-kadang belum tentu orang itu yang membalas kita, tapi orang lain yang membalaskan kebaikan kita. Atau bahkan Allah sendiri yang mengutus malaikat untuk memberikan balasan terhadap kebaikan yang kita lakukan. Itu pasti. Termasuk keburukan kedaliman kita, ya, pasti juga akibatnya akan kembali buruknya kepada kita sendiri. Kan gitu. Kita nakal pasti akan dinakali. Mungkin nakal kepada temannya nggak bisa balas,
Neng kancane sing bales, wes sesuk tak bales ke. Kan gitu, selalu pasti akan mendapatkan balasan. Itulah maka Allah memastikan kepada kita, man amila sholihan fali nafsih, wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang beramal soleh, hakikatnya dia beramal soleh baik untuk dirinya sendiri. Karena akan kembali kepada dirinya sendiri. Wa man asa'a, dan barang siapa berbuat buruk, fa'alaihi, akibatnya juga akan menimpa dirinya sendiri. Begitulah maka. Oleh karena itu, selalulah berbuat baik. Insya Allah kebaikan akan datang kepada kita. Dan cegah diri dari berbuat kezaliman, ya, keburukan. Karena keburukan juga akan menimpa diri kita semuanya. Ya. Cuman Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, gitu. Balasan di dunia itu tidak sempurna, gitu loh maksudnya. Kadang-kadang kita sudah berbuat baik, ning walesane tidak baik. Tadi wis kene senyum, kono malah merenggut. Kan begitu bisa saja. Di dunia tidak sempurna, gitu. Bahkan kadang-kadang ada orang yang baik malah terzalimi. Sementara orang-orang yang zalim malah berkuasa. Misalnya kan diberikan kekuasaan. Seperti itulah, tidak sempurna. Oleh karena itu kita nggak usah kecewa, gitu. Di dunia memang demikian. Tetapi kita yakin balasan itu akan disempurkan nanti di akhirat. Kata kita yakin, Maliki Yaumiddin. Dialah Allah yang menguasai hari pembalasan. Semua kebaikan kita yang belum terbalas di dunia, pasti besok akan sempurnakan balasannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu kejahatan, keburukan siapapun yang belum disempurnakan balasannya di dunia, pasti Allah akan berikan balasannya kelak di akhirat. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairai yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarrai yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun, pasti dia akan melihat, merasakan balasannya. Sebaliknya siapapun yang melakukan keburukan sekecil apapun, bahkan ibaratnya sebesar biji sawi, pasti dia juga akan merasakan apa? Balasannya. Itu maksud Maliki Yaumiddin. Dengan selalu ingat bahwa ada hari pembalasan itu, kita selalu tidak kecewa kalau kita berbuat baik sementara kita belum mendapatkan kebalikan di dunia, karena Allah pasti akan menyempurnakan balasannya di akhirat. Sementara itu kita harus mencegah diri untuk melakukan keburukan, ya. Sekalipun keburukan itu akhirnya belum menimpa kita, tapi besok pasti akan disempurnakan keburukan balasannya itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna Maliki Yaumiddin. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ya, ini juga harus menjadi penghayatan kebiasaan hari kita, bahwa hidup kita itu hakikatnya adalah untuk beribadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nyun sewu, barangkali selama ini mungkin ketika sholat nggak pernah menghayati ini, gitu. Ya Allah, hanya kepadamulah kami menyembah, kami taat, dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Itu artinya bahwa jiwa raga kita itu kita abdikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang hakikatnya hidup ini bukan pilihan kita. Ya, tiba-tiba kita ada, ya. Berarti kehendak siapa kita hidup? Kehendak Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidup kita, pasti Allah yang menjamin kehidupan kita. Enggak mungkin Allah yang menciptakan, menghidupkan kita, tidak menjamin hidup kita. Pasti yang menjamin rezeki kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu tugas kita apa? Gitu. Tugas kita hanya beribadah. Selalu berusaha untuk melakukan amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja sesungguhnya. Kita selalu berusaha untuk ibadah. Sedangkan urusan-urusan kita serahkan kepada Allah, dan kita hanya minta tolong kepada Allah, dan kita mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepadamulah kami tunduk
tunduk dan patuh, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Bapak Ibu sekalian, apapun yang kita lakukan hendaknya karena lillah, hanya karena perintah Allah. Termasuk kerja dan lain sebagainya, hakikatnya itu perintah Allah, karena memang Allah memerintahkan kita wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah melalui kerja. Berarti kerja itu perintah Allah. Kalau kita taat bekerja berarti ya mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang tidak bekerja ning malah minta-minta, itu tidak taat kepada Allah. Itu tidak tunduk kepada Allah. Sedang kehidupan kita, wa iyyaka nasta'in, hanya kepadalah kami mohon pertolongan. Ya sudah, kita mohon pertolongan kepada Allah atas kesulitan hidup yang kita rasakan, karena Allah lah yang akan memenuhi segala kebutuhan kita semuanya. Itulah hakikat ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi, kalau betul-betul ketika kita sholat itu mengatakannya kepadamulah kami tunduk patuh, tentu tidak ada pikiran maksiat setelah sholat. Ada bar sholat, engko nek bar sholat awas tak injem kayak tak jiko sholat. Nah ini berarti sholatnya nggak genah kalau begitu. Dia tidak ada rasa untuk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yo anane mong Allahu Akbar, takbir jengklit-jengklit sudah. Itulah yang kadang-kadang perlu kita selalu muhasabah terhadap sholat kita. Barangkali secara lahiriah sudah bagus kan begitu, tetapi belum pada kekhusyuan. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang penting di antara orang yang berbahagia itu orang-orang yang bisa khusyuk ketika sholatnya, sekalipun itu sulit. Di antaranya adalah penghayatan menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Diriku ini, apapun yang kamu lakukan adalah dalam rangka beribadah kepadamu ya Rabb. Sedangkan hidup ini aku serahkan kepadamu dan aku mohon pertolongan kepadamu. Maka banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu berdoa, iyyaka nasta'in, berdoa. Ya, di samping kita banyak beramal soleh, banyak berdoa kepada Allah. Tentang apa? Bukan hanya akhirat, doa dunia, minta rezeki. Bukankah ketika sholat juga kita warzukni, ya Allah berikan rezeki kepadaku, kan begitu. Memang dunia kita juga minta. Ketika kita sholat itu doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selalu ada kesadaran di dalam diri kita itu bahwa hakikatnya hidup kita itu hanya untuk beribadah, untuk beramal amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedang hidup kita itu ya serahkan kepada Allah. Kita itu nggak bisa menguasai diri kita sendiri. Sama sekali kan gitu. Nek bisa menguasai diri sendiri gampang. Aku kayak sakit, sehat. Nggak ada yang bisa. Nyatanya nggak bisa mengatasi diri sendiri. Yang bisa mengatasi kita itu Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sampai kepada ilmu hakikat. Hakikatnya begitu. Ya. Baik, yang kemudian ayat berikutnya adalah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini juga doa yang sangat penting. Doa kita itu yang sangat penting itu bukan hanya mendapatkan kebahagiaan duniawi doa, tapi ini ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ini yang penting. Doa yang lebih penting ini. Buat apa kita diberikan kesenangan duniawi tapi tidak diberikan petunjuk? Yang memberikan petunjuk itu hanya Allah. Karena ternyata ada yang orang jelas-jelas itu kan gitu, sangat tersesat, nggak rasional agama, tetapi tetap mengikuti saja karena Allah tidak memberikan petunjuk. Yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Allah yang memberikan petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki dan Allah yang menyesatkan siapa saja yang dikehendaki. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudhilhu fala hadiya. Kalau Allah sudah memberikan petunjuk, tidak ada yang bisa menyesatkan. Tapi kalau Allah sudah menyesatkan, tidak ada orang yang bisa memberikan petunjuk. Oleh karena itu kita harus selalu mohon petunjuk saja kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca tadi secara penghayatan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ya. Setelah Allah berikan petunjuk kepada kita jalan yang lurus, maka kita kemudian minta istiqomah. Kan kadang-kadang enggak istiqomah. Nek gak dong seneng semangat, nek dong enggak seneng blablas. Nek dong nang masjid terus, nek dong ora ketok sama sekali. Maka yang penting tadi istiqomah. Atau istiqomah tadi istilahnya apa, Mas tadi?
Tadi istiqomah ya yang pesan dia istiqomah. Maka Nabi mengatakan, khairul a'mali adwamuha wa inqala. Sebaik-baik pekerjaan itu yang dawam, yang terus-menerus sekalipun itu kecil. Itu penting itu. Karena itulah ya, kalau kita sudah istiqomah dalam kebaikan, pasti kita mati dalam kebaikan. Gitu saja. Tapi kalau kita tidak istiqomah belum tentu. Kadang baik, kadang buruk. Bisa mati ketika buruk, berarti mati su'ul khotimah. Tapi kalau kita melestarikan kebaikan terus istiqomah, yakin pasti kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Karena Nabi mengatakan seseorang itu mati sesuai dengan kebiasaan. Nek biasanya ya maksiat, ya mati mesti dalam maksiat. Nek biasanya apik, pasti mati dalam keadaan husnul khotimah. Maka itulah, maka kita minta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Dan doa kita, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqnat tiba'ah wa arinal batila batila warzuqnat istinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami, kepadaku yang benar itu tampak benar, dan bimbinglah kami supaya bisa menjalankannya. Dan tunjukkanlah kepada kami yang salah itu jelas salah, yang batil itu jelas batil, dan bimbinglah kami supaya bisa meninggalkannya. Sebab apa? Banyak orang yang tahu mana yang hak, mana yang batil, ning ditabrak saja karena tidak mendapatkan hidayah. Nah, kita mengikuti kajian, tahu mana baik dan mana yang buruk, dan Allah bisa memberikan bimbingan kepada kita menjalankan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Itu hakikat kita selalu membaca ihdinas siratal mustaqim, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat dan bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai dan bukan jalannya orang yang tersesat. Di dunia itu selalu ada dua kelompok, orang soleh dan orang salah, orang baik dan orang buruk. Sejak zaman Nabi Adam, anaknya Nabi Adam itu begitu punya anak sudah ada Qabil dan Habil, selalu begitu. Selalu ada, di lingkungan kita selalu ada orang soleh, ada orang yang tidak soleh. Semua itu harus menjadi cermin bagi kita. Ya Allah, kalau melihat orang soleh, ya Allah, ingin sekali keluargaku seperti dia. Itu kan gitu. Kalau mendapatkan keburukan, ya Allah, naudzubillah, ya Allah, lindungilah keluarga kami dari keburukan orang itu. Inilah Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, apa yang kita sebut, bagaimana kita menjadikan apa? 7 ayat yang terulang-ulang itu menjadi kebiasaan harian kita. Pertama, selalu biasakan basmalah, selalu memberikan hamdalah, selalu khusnudzon kepada Allah bahwa Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, selalu yakin bahwa apapun yang kita lakukan pasti akan disempurnakan balasannya di akhirat, dan selalu menjadikan hidup kita itu adalah untuk beribadah dan menyerahkan hidup kita kepada Allah dengan doa-doa terbaik kita, dan kita selalu mohon petunjuk kepada Allah di jalan yang lurus, selalu istiqamah, dan selalu kita bisa menjadikan cermin lingkungan kita antara yang baik dan yang buruk, dan kita selalu berharap yang baik. Itulah Bapak Ibu sekalian apa yang dapat kita sampaikan. Kalau Al-Fatihah itu bisa dijadikan sebagai kebiasaan harian, insya Allah tadi ya, menjadi masyarakat yang sakinah, mawaddah, warahmah, amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian apa yang dapat saya sampaikan. Atas segala kurangnya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya buat tadzkirah kita semuanya. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.